Pengakuan itu akhirnya keluar dari mulut Giorgio Antonio, bukan bisik-bisik, bukan kode samar, melainkan pernyataan yang terdengar bersih namun menusuk tepat sasaran. Ia mengaku telah menaruh rasa pada Sarwenda sejak 5 tahun lalu. Sebuah durasi yang terlalu panjang untuk disebut iseng, dan terlalu tepat waktunya untuk dianggap kebetulan. Kalimat itu seketika membelah opini publik, ini bukan sekadar curhat, ini deklarasi. Yang membuat situasi memanas, pengakuan tersebut muncul saat kondisi Sarwenda tengah menjadi sorotan. Bukan ketika semuanya stabil, bukan ketika tak ada luka. Justru ketika publik masih membicarakan perubahan besar dalam hidupnya, Giorgio maju selangkah dan meletakkan satu kalimat berat di tengah ruang publik. Sebuah langkah yang terlihat tenang, tapi terasa sangat diperhitungkan. 5 tahun menunggu adalah narasi yang terdengar manis di telinga, namun pahit ketika ditelaah lebih dalam. Mengapa diam selama itu? Mengapa rasa itu baru diungkap sekarang, saat status dan situasi Sarwenda telah berubah? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan karena kebencian, melainkan karena alur waktu yang terlalu rapi untuk diabaikan. Apakah ini bentuk kejujuran yang akhirnya berani keluar, atau justru pengakuan yang sengaja disimpan menunggu momen paling menguntungkan? Satu hal pasti, sejak pengakuan itu diucapkan, cerita ini tidak lagi sederhana, dan rasa penasaran baru saja dimulai. Setelah pengakuan itu dilempar ke publik, perhatian langsung tertuju pada satu detail yang tak bisa dihindari. Angka 5 tahun. Bukan waktu singkat, bukan pula rentang abu-abu. 5 tahun adalah periode yang cukup untuk memastikan perasaan, tapi juga cukup panjang untuk merancang langkah dengan sangat matang. Di titik ini, publik mulai membaca ulang pengakuan Giorgio Antonio dengan kacamata yang lebih tajam. Dalam dunia selebritas yang serba cepat dan penuh distraksi, menyimpan rasa selama 5 tahun bukan perkara sederhana. Pertanyaannya bukan lagi, apakah dia tulus, melainkan apa yang sebenarnya ia tunggu. Jika rasa itu nyata sejak lama, mengapa tak pernah disuarakan saat semua masih utuh? Mengapa justru muncul ketika situasi Sarwenda telah berubah drastis? Narasi, menunggu waktu yang tepat, terdengar klasik, bahkan romantis. Namun bagi publik yang jeli, kalimat itu juga bisa dibaca sebagai menunggu celah. Waktu yang tepat bagi siapa? Bagi perasaan? Atau bagi panggung yang kini sedang terang-terangnya menyorot Sarwenda. Disinilah garis tipis antara kesabaran dan perhitungan mulai kabur. 5 tahun kini bukan sekadar angka, melainkan simbol pertanyaan besar, apakah ini kisah tentang cinta yang setia menunggu, atau tentang seseorang yang terlalu sabar menanti momen paling menguntungkan untuk maju ke depan. Dan publik tahu, jawaban itu belum akan muncul sekarang. Setelah pengakuan 5 tahun itu mengguncang opini publik, sorotan perlahan bergeser pada satu hal yang justru paling bising, diamnya Sarwenda. Tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi, bahkan tak satu kalimat penegasan. Dalam dunia hiburan, sikap seperti ini jarang netral. Diam seringkali bukan berarti tak tahu, melainkan memilih membiarkan tafsir berkembang. Publik menunggu reaksi Sarwenda seperti menunggu api disulut di ruang penuh bensin. Setiap unggahan, setiap gestur, setiap potongan ekspresi dianalisis. Diamnya bukan menenangkan, justru memperpanjang umur gosip. Dan semakin lama tak dijawab, semakin besar dugaan bahwa ada ruang yang sengaja tidak ditutup rapat. Di sisi lain, pengakuan Giorgio Antonio kini berdiri sendirian, tanpa konfirmasi, tanpa penyangkalan. Situasi ini membuat ceritanya terasa menggantung, tapi justru itulah yang membuatnya kuat. Narasi sepihak yang dibiarkan hidup seringkali lebih berbahaya daripada pernyataan dua arah. Bukan lagi soal siapa menyukai siapa, melainkan mengapa satu pihak memilih diam saat namanya diseret ke pusat cerita. Apakah ini bentuk kehati-hatian, atau sinyal bahwa cerita ini belum waktunya ditutup? Yang jelas, diam Sarwenda kini bukan kekosongan, melainkan ruang penuh tanda tanya yang siap meledak. Di tengah diam yang terus dipertahankan, satu kalimat dari Giorgio Antonio justru terus bergema, "Aku suka sejak lama." Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan sopan. Namun justru disitulah letak bahayanya. Ia tidak menuntut, tidak menekan, tapi menanamkan pesan kuat bahwa perasaan itu sudah ada jauh sebelum situasi berubah. Bagi publik yang terbiasa membaca pola, kalimat tersebut bukan sekadar pengakuan, melainkan posisi aman. Giorgio tidak melompat terlalu jauh, tapi juga tidak mundur. Ia berdiri tepat di tengah, cukup dekat untuk disebut serius, cukup jauh untuk tak bisa disalahkan. Sebuah narasi yang rapi,
minim risiko, namun efektif memancing simpati. Sementara itu, Sarwenda kembali menjadi pusat perhatian tanpa sepatah kata pun. Kalimat, "Aku suka sejak lama," secara tak langsung menyeret masa lalu Sarwenda ke dalam cerita baru, seolah mengatakan bahwa perasaan ini bukan reaksi spontan, melainkan sesuatu yang telah lama menunggu kesempatan bernapas. Gosip ini tak dibangun dengan teriakan, tapi dengan kalimat aman yang terukur. Dan justru karena terlalu aman, publik semakin curiga. Sebab dalam dunia hiburan, pernyataan paling halus seringkali adalah senjata paling tajam, diam-diam mengikat rasa penasaran. Semakin dalam cerita ini dibedah, satu hal makin sulit diabaikan, timing. Pengakuan Giorgio Antonio tidak datang di ruang hampa. Ia muncul tepat saat nama Sarwenda berada di puncak perhatian publik, saat setiap detail hidupnya disorot, setiap langkahnya menjadi bahan perbincangan. Terlalu pas, terlalu rapi. Di dunia hiburan, waktu adalah segalanya. Dan publik paham betul, pengakuan yang dilontarkan di momen seperti ini akan bergaung lebih keras daripada perasaan yang diungkap di hari-hari biasa. Karena itu, banyak yang mulai bertanya, apakah ini keberanian yang terlambat, atau keberanian yang sengaja menunggu panggung paling terang. Yang membuat situasi semakin panas, tidak ada upaya untuk meredam spekulasi. Tidak ada klarifikasi tambahan, tidak ada penjelasan lanjutan. Pengakuan itu dibiarkan menggantung, seolah cukup dilempar lalu dibiarkan bekerja sendiri di benak publik. Sebuah strategi yang halus, namun mematikan. Bahwa cerita ini bukan hanya soal rasa, tapi soal pemilihan waktu. Dan ketika waktu terasa terlalu sempurna, publik tak lagi bertanya, apa yang dirasakan, melainkan, untuk apa ini diungkap sekarang. Pertanyaan itulah yang membuat gosip ini semakin panas, dan jelas belum mendekati klimaks. Di titik ini, publik terbelah tajam. Sebagian melihat Giorgio Antonio sebagai sosok yang tulus, pria yang setia menyimpan rasa, lalu akhirnya jujur tanpa memaksa. Narasi ini cepat menyebar, membingkai pengakuan 5 tahun sebagai bukti kesabaran yang jarang ada di dunia hiburan yang serba instan. Namun di sisi lain, kecurigaan justru menguat. Ada yang menilai pengakuan ini terlalu bersih untuk sekadar luapan perasaan. Terlalu rapi, terlalu terukur, dan terlalu aman. Empati publik pun mulai bercampur dengan sinisme, apakah ini keberanian emosional, atau langkah sensasional yang dibungkus romantisme. Posisi Sarwenda makin sulit. Ia bukan hanya menjadi objek perasaan, tetapi juga pusat tarik-menarik opini. Simpati terhadap kondisinya berhadapan langsung dengan narasi baru yang berusaha masuk, halus, perlahan, namun konsisten. Situasi ini membuat publik bertanya, siapa yang paling diuntungkan dari cerita yang terus bergulir ini? Empati dan sensasi saling menelikung, menciptakan panas yang tak mudah dipadamkan. Dan selama dua kubu ini terus bersuara, satu hal pasti, cerita ini tak akan reda, justru makin memancing rasa ingin tahu tentang langkah berikutnya, dan siapa yang akhirnya berani memecah kebuntuan. Di tengah panasnya perdebatan, publik justru dihadapkan pada satu kekosongan besar, tidak ada jawaban. Tidak ada pernyataan tegas dari Sarwenda, tidak pula dorongan lanjutan dari Giorgio Antonio. Semua berhenti di satu titik, pengakuan yang dibiarkan menggantung, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Kondisi ini membuat gosip berubah arah. Bukan lagi soal pengakuan, melainkan penantian. Publik seperti diajak menunggu bersama, memelototi ruang kosong yang sengaja diciptakan. Setiap hari tanpa klarifikasi justru memperpanjang umur cerita, mempertebal asumsi bahwa ada sesuatu yang belum, atau tak ingin, diucapkan. Yang menarik, ketiadaan jawaban ini terasa terlalu rapi. Jika ingin menutup, satu kalimat sebenarnya cukup. Namun yang terjadi justru sebaliknya, cerita dibiarkan bernapas, tumbuh liar di benak publik. Sebuah situasi yang membuat banyak orang curiga bahwa ketidakpastian ini bukan kecelakaan, melainkan bagian dari alur yang disadari. Fase paling menyiksa sekaligus paling efektif. Karena saat tak ada jawaban, imajinasi publik bekerja lebih keras daripada fakta. Dan selama jawaban itu tak pernah dinyatakan, gosip ini akan terus hidup, menggantung, menekan, dan menyiapkan panggung bagi bab terakhir yang paling menentukan. Judul yang kini beredar terasa seperti pisau bermata dua. Bak Kutunggu Jandamu, terdengar puitis bagi sebagian orang, namun bagi yang lain, kalimat itu terlalu telanjang untuk situasi yang masih basah oleh luka. Pengakuan Giorgio Antonio yang dibiarkan menggantung akhirnya memberi bingkai pada seluruh cerita, menunggu,
sabar, dan percaya waktu akan membuka jalan, apapun risikonya. Masalahnya, waktu tidak pernah netral. Saat satu pihak menunggu, pihak lain sedang berjuang menata ulang hidupnya. Di titik inilah publik mulai mempertanyakan empati. Apakah narasi menunggu ini sebuah penghormatan, atau justru romantisasi atas kondisi yang rapuh? Judul itu kembali diputar di kepala, kali ini dengan nada yang lebih getir. Sementara Sarwenda tetap memilih senyap, cerita seolah menemukan klimaksnya sendiri. Tidak ada pengakuan balik, tidak ada penolakan terbuka. Hanya ruang kosong yang dipenuhi tafsir, dan judul yang kian menekan, seakan menuntut pembenaran dari publik. Romantis atau menyakitkan, publik yang menentukan. Satu hal yang tak terbantahkan, cerita ini telah melampaui sekadar gosip. Ia berubah menjadi cermin tentang waktu, empati, dan keberanian mengungkap rasa di momen yang mungkin paling diperdebatkan. Dan di sanalah kisah ini berakhir, tanpa benar-benar selesai.